Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga selalu dalam limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap berada dalam keadaan beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa taala sampai Dia sendiri yang menetapkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada beberapa yang japri kepada saya dan menceritakan tentang masalah-masalahnya. Biasanya yang seperti ini saya minta untuk dengarkan kembali audio-audio saya, lalu kemudian mencoba mengulang lagi, refresh lagi. Tapi mungkin sebagian di antara Anda yang mendengarkan audio saya sampai pada akhirnya masih ada perasaan bahwa ada orang yang menzolimi, ada orang yang memberikan kemudorotan gitu kan kepada hidup kita. Sampai akhirnya sebagian juga minta doanya. Apa doanya Pak Nas? Agar saya ini bisa menghilangkan rasa sakit hati terhadap orang yang pernah menzalimi saya. Apa doanya Pak Nas agar saya ini bisa melupakan orang yang pernah menyakiti saya? Bapak Ibu, mungkin sekarang ini materinya tidak berjudul ya. Hanya review saja bahwa mungkin hidup kita pernah dizalimi oleh orang lain gitu ya. Mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain. Mungkin ada saat di mana orang merendahkan kita, menghinakan kita, menjadikan kita rendah dan sepertinya tak berharga begitu. Kita hanya dijadikan sebagai sekerap daging saja. Kadang-kadang ditampar, dihina, mungkin dibentak ya, dikata-katai dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas dan seterusnya. Lalu kemudian ada jeritan hati di dalam diri kita. Ya Allah, kenapa ya saya kok hina sekali begitu? Kenapa ya saya kok rendah sekali gitu ya? Kenapa kok saya apa sebegininya kotornya saya sampai akhirnya orang lain bersikap begitu pada saya? Saya sangat-sangat memahami perasaan Anda ketika Anda memang pernah diperlakukan demikian. Dan ada banyak sekali manusia di muka bumi ini yang juga pernah merasakan hal yang sama. Sekali lagi, ada banyak sekali orang yang bernasib sama dengan Anda. Ada banyak sekali orang yang bernasib dihinakan. Ada banyak orang yang bernasib dizolimi oleh orang lain. Ada banyak sekali orang yang bernasib sama dengan Anda. Salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, manusia paling mulia, manusia paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Itu pun pasti mengalami fase yang demikian, Bapak Ibu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersujud, sholat, begitu ya di Ka'bah, lalu kemudian ada sebagian dari kalangan kaum kafir Quraisy yang meletakkan tai unta, ya kotoran binatang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyaknya, sampai kemudian akhirnya Rasulullah tidak bisa bangun karena banyaknya kotoran hewan binatang yang diletakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Lalu kemudian anaknya Rasulullah, Fatimah binti Muhammad datang menangis. Lalu kemudian akhirnya mengambil kotoran-kotoran binatang itu dan kemudian akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berdoa. Ada kalanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan dengan begitu hinanya. Dan kita pun, apalah kita dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan.
Tapi Rasulullah SAW ketika dizalimi, Rasulullah malah mendoakannya, Masya Allah. Mendoakannya tuh, ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu di antara dua Umar. Berikan hidayah di antara satu di antara dua Umar. Yang satu Umar bin Hisham, yang satu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Hisham ini adalah Abu Jahal, Bapak Ibu. Abu Jahal yang betul-betul sangat menghinakan Rasulullah SAW. Tapi doanya Rasulullah, berikanlah hidayah di satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab juga demikian ketika belum masuk Islam, betul-betul menghalangi perjuangan Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah memilih Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita pernah dizalimi orang, dihinakan orang, direndahkan orang, dihina, ya, kemudian sepertinya harga diri kita rendah serendah-rendahnya. Sepertinya kita bukan manusia. Bapak Ibu, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin melihat Anda tegar. Sebenarnya ingin melihat Anda. Karena sebenarnya siapa sih yang menzalimi Anda? Siapa sih yang menzalimi kita? Enggak ada. Tidak ada sedikit pun orang yang mampu menzalimi kita. Karena seluruh apa yang Allah ciptakan itu adalah Allah yang mengatur seluruhnya. Kalaupun seandainya kita direndahkan orang, maka bisa jadi itu adalah zatnya Allah yang ingin membuat kita sadar, yang ingin membuat kita menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Maka sebenarnya tidak ada orang yang zalim, Bapak Ibu. Benar ini. Tidak ada satupun orang yang menzolimi kita di luar sana. Lalu apa dong Pak Nas? Yang ada bisa jadi adalah sebuah cermin untuk kita. Agar kita melihat apa yang salah dari masa lalu kita. Sehingga akhirnya orang menzolimi kita. Karena dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 79. Cuma memang ayatnya nggak gampang ini untuk menerima Bapak Ibu ya. Nggak gampang untuk menerima ini. Tapi bismillah, yuk sama-sama kita berkaca dengan ayat ini. Berkaca dengan ayat ini. Saya pun berkaca juga. Surat An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, semua nikmat, rasanya nikmat, enak, hidup tenang, damai. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja bencana yang menimpamu, orang yang menzalimi kita, orang yang menghina kita, orang yang merendahkan kita, orang yang mengata-ngatai kita, famin nafsik, dari dirimu sendiri. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, Masya Allah. Semata-mata agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan cermin. Maka ketika terjadi ada orang yang menzalimi kita, yuk sama-sama kita ingat, mungkin kita pernah menzalimi orang lain juga. Dan kemudian akhirnya Allah balas sekarang ini. Allah tunjukkan sekarang ini. Dan itu bukan dari siapa-siapa. Dan sekali lagi, ya, tidak ada kejadian yang ada di muka bumi kecuali semuanya atas perizinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu terjadi pada diri kita, maka bisa jadi ada satu hal, satu bagian, satu episode kehidupan kita yang Allah ingin agar kita mereview, melihat kembali, mengevaluasi. Lalu kemudian, ya sudah, terima apa adanya. Maka nggak usah dipakai jeruk nipis gitu ya. Lalu kemudian juga, ya anggap aja ini anak jerapah yang lagi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar kita kuat. Jadi sebenarnya doa apa kepada orang yang zalim? Banyak orang yang akhirnya ketika dia dizalimi, akhirnya balik doakan, ya Allah,
Saya orang yang dizolimi, hancurkan dia ya Allah. Masya Allah. Doa seperti ini sudah simpan saja. Simpan saja. Akhirnya udah gak ada lagi doa yang kita bisa ucapkan kepada orang lain. Karena sebenarnya ada gak sih orang lain? Gak ada Bapak Ibu. Seluruh doa akan berbalik kepada diri kita sendiri. Seluruh doa akan berbalik kepada kita sendiri. Maka hati-hati dengan doa kita. Hati-hati dengan doa kita. Malah yang harusnya dilakukan adalah seperti Rasulullah SAW. Beliau bahkan mendoakan orang yang menzoliminya agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya apa dong Pak Anas? Doa yang baik-baik untuk mereka. Kalaulah kita mampu untuk mendoakan, ya Allah, sungguh suami saya pernah menzolimi saya, memukul saya, melukai saya, melukai hati, badan. Dan saya dijadikan seperti sekerat daging. Maka ya Allah, bisa jadi ini karena kesalahan diri saya sendiri. Mungkin karena kesalahan dosa-dosa saya yang lalu. Maka ya Allah, berikanlah hidayah untuk suami saya. Dan berikan juga hidayah buat diri saya sendiri. Agar saya kuat menerima ujian dan musibah yang kau timpakan padaku. Mungkin itu doa yang bisa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai akhirnya doa kita seperti kickback Bapak Ibu. Materi kickback, audio kickback. Ketika kita mendoakan orang lain yang tidak baik, malah malaikat mendoakan kita agar kita juga mendapatkan yang tidak baik. Jadi apa yang harus kita doakan? Mungkin yang harus kita doakan adalah bagaimana kita mampu mendoakan yang baik untuk orang yang telah menzolimi kita. Doakan yang baik-baik buat mereka. Doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan mereka. Ya. Tapi kalaupun seandainya Anda sudah sampai gendek banget gitu ya sama orang itu gitu, sama orang yang menzolimi kita, katakanlah misalnya ya sudahlah dijajah gitu kan, lalu kemudian kita mendoakan penjajah, gimana cara mendoakannya? Dia zalim, membunuh dan seterusnya. Maka ada doa yang diajarkan oleh ulama yang bagus sekali doa ini gitu ya. Kalau seandainya syaratnya untuk membacakan doa ini adalah Anda betul-betul confirm bahwa dia adalah orang yang zalim. Gitu ya. Anda confirm betul dia adalah orang yang zalim, sementara Anda juga sudah mengevaluasi diri Anda bahwa bisa jadi kezaliman yang diciptakan atau diberikan ya kepada Anda adalah karena kesalahan Anda sendiri. Tapi ini udah selesai. Lalu kemudian, iya, dia orang yang zalim kok. Udah benar orang yang zalim. Kalau Anda udah confirm seperti ini, maka doanya juga, Masya Allah Bapak Ibu. Ya, doanya adalah doa kebaikan juga sebenarnya. Ya, dan ini Anda bisa lakukan doa ini. Ya, dan ini doanya diciptakan oleh ulama. Ya, karena memang doa ini nggak mesti juga dari Rasulullah. Doa yang terbaik adalah dari Al-Quran, lalu kemudian dari Rasulullah SAW, lalu kemudian kita juga bisa menciptakan doa kita sendiri, berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ulama, asalkan memang tidak berlawanan dengan ya ajaran Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya, saya juga sering mendoakan ini ketika memang benar-benar confirm ini adalah sebuah kezaliman, gitu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli
على سيدنا محمد وأشغلي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله أجمعين. Masya Allah. Apa doanya? Didahului dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian, wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim yang lain. Begitu Bapak Ibu. Kalaupun ada orang yang pernah menzalimi kita, ya sudah, ya Allah sibukkan orang-orang yang zalim itu dengan orang yang zalim yang lain. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkanlah ya Allah kami dari mereka ya dengan keadaan selamat. Kalaupun kita berdoa, maka doanya begini Bapak Ibu. Doanya adalah kita mendoakan agar kita keluar dari kezaliman mereka dengan keselamatan. Jadi yang pertama, evaluasi diri. Jangan-jangan kezaliman itu adalah buah dari kesalahan kita masa lalu. Ya udah, terima aja. Ridha, ikhlas dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, kita doakan kemuliaan bagi orang yang menzalimi kita. Kalau nggak sanggup, maka doakan agar orang zalim dengan orang yang zalim yang lain, mereka sibuk sehingga lupa sama kita. Dan kita akhirnya dikeluarkan dari urusan ini dengan keselamatan. Allah sanggup menciptakan Fir'aun 400 tahun umurnya. Menzolimi kaum Bani Israel. Masa iya nggak sanggup menciptakan orang yang zalim yang lain. Fir'aun aja Allah sanggup. Apalagi hanya orang yang menzolimi kita. Jadi mereka saja bisa sabar. Maka insya Allah kita pun bisa sabar. Insya Allah Nabi Musa dan kaumnya bisa sabar. Apalagi kita yang paling hanya sehari, 2 hari, 3 hari menzalimi kita. Atau bahkan setahun, 2 tahun. Atau bahkan 5 tahun, 10 tahun. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fir'aun yang menzalimi selama 400 tahun lamanya. Jadi doakan agar kita keluar dari orang yang zalim itu dengan selamat. Semoga Bapak Ibu kita terhindar dari doa-doa yang tidak baik yang kita doakan untuk orang lain. Doakan saja yang terbaik untuk orang lain. Kalaupun gak sanggup mendoakan yang terbaik untuk orang lain, doakan agar kita keluar dari masalah kita dengan keselamatan tanpa harus juga mendoakan yang tidak baik untuk orang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga beberapa yang japri saya tentang kondisi kezaliman yang dialami oleh dirinya bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam hadiah setelah kita bersabar. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Assalamualaikum.